يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tahal amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah, salawat dan salam ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Sudah kita dengarkan keluh kesah kerenduan dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di dalam tangisan beliau, yang dari situ kita banyak mengetahui bagaimana caranya mengungkapkan kerinduan. Menulis lalu diutarakan dan disampaikan dalam keluh kesah. Betapa kita ini jauh tentunya dari sahabat, maka sangat wajar kita itu sering-sering mendengar qasidah, mendengar puji-pujian untuk baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam agar semakin terikat hati kita kepada Nabi. Kalaulah kita mengikuti pendapat orang-orang yang anti puji-puji Nabi, anti bersalawat kepada Nabi dengan bentuk redaksi yang baku, kita nggak punya ekspresi untuk menyatakan cinta kepada Nabi. Kehilangan ekspresi ya sama saja kehilangan cinta itu sendiri. Maka harus hidup imajinasi kita untuk membuat kata-kata yang bisa orang lain menjadi tertarik mengenal baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ribuan bentuk sholawat yang dibuat oleh para ulama itu semuanya adalah untuk mengungkapkan keindahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita jangan terpenjara dengan pendapat yang anti puji-puji Nabi. Kalau Nabi nggak dipuji oleh umatnya, ya bagaimana umat ini tahu? Kita butuh orang-orang sastrawan mengungkapkan keindahan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka di antaranya Imam An-Nabhani yang beliau menulis tentang salawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai redaksi. Habib Ali bin Muhammad bin Hasan Al-Habsyi dengan Simtud Durarnya luar biasa mengungkapkan puji-pujian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu mencontoh kepada para imam salafus saleh. Mereka memuji-muji Nabi, juga para sahabat memuji di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang dilakukan oleh para salaf. Kenapa cinta kepada Nabi bisa bertahan di generasi mereka? Karena orang-orang tua mereka itu puji-puji Nabi terus, mengungkapkan kecintaan mereka kepada anak-anak mereka. Anak-anak mereka jadi tahu, ada generasi terus ke bawah. Bahkan di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam masih hidup, salah seorang Hasan bin Sabit disediakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mimbar khusus untuk bercerita tentang kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, memuji-muji Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan itu yang diikuti oleh para salaf. Di sini di ujung pembahasan tentang salawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kita menemukan berita dari Al-Imam Ghazali tentang hal yang terkait yang disebutkan tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ba'duhum, sebahagian para ulama atau salah suatu di antara ulama, beliau bercerita, kuntu aktubul hadits, pernah satu saat aku menulis hadis, wa usalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam fihi,
Ketika menulis hadis tadi, aku tulis salawat kepada Nabi sallallahu alaihi atau Allahumma salli ala Muhammad. Wala usallimu, tapi di tulisan hadis itu aku tidak bacakan salam. Mungkin sallallahu alaihi saja, tidak sallallahu alaihi wasallam. Fara'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil manam. Lalu ketika aku tertidur, aku mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala li, maka Nabi menegur saya. Ama tatimmu salata alayya fi kitabik? Kenapa engkau tak sempurnakan salat kepada saya di tulisanmu? Kenapa enggak diterusin? Cuman salawat aja enggak pakai salam. Ai fa'aqabani ala tarki salam fi sholati alaih. Artinya Nabi negur saya, mengkoreksi saya karena saya ketika bersolawat tidak mengucapkan salam. Kan ayatnya innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi, ucapkan salawat kepada Nabi, wasallimu, dan bersalamlah kalian kepada beliau dengan sebenar-benarnya salam. Jadi enggak cuma salawat, tapi juga salam. Makanya dalam Siddud Durar, ya Rabbi salli ala Muhammad asyrafi badrin fil kauni asyraq, salawat. Kemudian Assalamu alaik zainal anbiya, Assalamu alaik atqal atqiya. Terus, jadi ada salawatnya, ada salamnya, baru ayat. Nah, itu demi untuk mengamalkan satu ayat tadi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi kalau kita mau ngamalin sholawat, jangan lupa salamnya, jangan ditinggal, kudu baca sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahu kalau yang mau singkat, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli wa sallim. Fama katabtu ba'da zalika illa sallaitu wa sallamtu alaihi. Maka kata ulama ini, tidaklah aku menulis setelah itu kecuali aku bersalawat dan ditambahi salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak disebutkan oleh Imam Ghazali siapa nama ulamanya itu. Ya mungkin karena untuk menjaga privasi, ya, apa nama, kode etik. Ya. Siapa sih? Kadang-kadang kita tuh pengen tahu siapa sih yang ngomong itu. Yang penting input hikmahnya ini yang kita harus dapat, nggak harus nyari tahu siapa sih. Makanya dalam Al-Quran banyak cerita-cerita itu, ceritanya yang diutamakan, dimunculkan, bukan orangnya. Ashabul Kahfi disebut gak namanya dalam Al-Quran? Gak disebut. Sejarawan aja yang mencari siapa sih sebenarnya. Jadi nama ketokohannya tuh enggak. Fir'aun enggak disebut tuh namanya, aslinya siapa? Fir'aun aja. Abu Lahab nggak disebutin nama aslinya, yang penting ada orang yang tokohnya modelnya seperti itu. Nih kita nggak usah cari siapa nama beliau yang ditegur oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena tidak menyebutkan salam kepada Nabi dalam tulisannya. Maka ikutin setiap kali kita menulis, setiap kita baca sholawat, jangan dijauhkan dari salam. Waruya an Abil Hasan Asy-Syafi'i, diriwayatkan dari Abil Hasan Al-Husain. Bil Hasan apa Husain itu sana? Di syarahnya ada Husain. Oke. Qala ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil manam.
aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam tidurku, artinya mimpi. Faqultu ya Rasulullah, bima juwiza Syafi'i anka haitsu yaqulu fi kitabihi risalah. Bagaimana dibalasnya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i, anka, tentang engkau, haitsu yaqulu fi kitabihi risalah, ketika dia menulis dalam kitabnya Ar-Risalah sebuah salawat yang redaksinya dari beliau, wa sallallahu ala Muhammadin kullama dzakarahu dzakirun wa ghafala an dzikrihil ghafilun. Jadi Abdul Hasan Asy-Syafi'i pernah nanya kepada Rasulullah dalam mimpinya. Orang berkelas ini ya, bisa mimpi Nabi, nanya Nabi pula. Itu Imam Syafi'i dapat apa sih ketika dia nulis salawat sallallahu ala Muhammad kullama dzakarahu dzakirun wa ghafala an dzikrihil ghafilun? Dapat apa emang? Faqala sallallahu alaihi wasallam, juziya anni annahu la yuqifu atau la yuqafu lil hisab. Allah. Dia mendapatkan ganjaran ketika bersalawat kepadaku dengan model redaksi seperti itu, annahu la yuqafu lil hisab. Dia tidak didirikan nanti pada hari kiamat untuk dihisab. Ya, termasuk orang yang tidak dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Model-model begini nih untung. Ya, nah kita ini kan ngikutin. Yusalli alaihi salatan lam yusalli alaihi ahad qabla Islam. Dalam riwayat yang lain, sami'tu Banan al-Asbihani yaqulu ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil manam faqultu ya Rasulullah, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i ibn ammik hal khasastahu bi syai'. Ini ceritanya agak panjang di sini. Dalam musalsalnya Ibnu Masdi berujung kepada Abul Husain Yahya bin Husain Al-Muttalibi di Madinah. Beliau mengatakan, aku mendengar Ibnu Banan al-Asbuhani yaqulu ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil manam. Aku mimpi Nabi. Faqultu ya Rasulullah, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, anak dari pamanda engkau itu, maksudnya cucu daripada pamanda engkau dari Al-Muttalib, hal khasastahu bi syai', apakah kau punya kekhususan untuk beliau? Apakah ada kekhususan yang dia dapatkan? Wa qala na'am, sa'altullaha azza wa jalla alla yuhasibahu. Aku minta kepada Allah agar Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i tidak Allah hisab nanti pada hari kiamat. Masya Allah. Faqul bima ya Rasulullah, sebab apa itu ya Rasulullah? Qala li'annahu kana yusalli, karena dia pernah bersolat kepada saya salatan lam yusalli alaihi ahadun qablahu mislah, satu salawat yang redaksi bahasanya tidak pernah ada seorang pun sebelum dia menggunakan redaksi tersebut. Ya, ini apa? Kullama dzakarahu dzakirun wa ghafala an dzikrihil ghafilun. Ya Allah, bersalawatlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejumlah orang-orang yang mengingat Nabi dan sejumlah orang-orang yang lalai dari Nabi. Jadi 100% kalau gitu. Qultu wa ma hadhihi salat ya Rasulullah. Aku tanya, apa itu salawatnya wahai ya Rasulullah? Kana yaqul Allahumma salli ala Muhammad kullama dzakarahu dzakirun wa salli ala Muhammad kullama ghafala anhul ghafilun. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Gimana kalimatnya? Allahumma salli ala salati ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi
وسلم عدد معلوماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. Itu sudah redaksi yang diolah, tapi aslinya adalah kalimatnya dari Al-Imam Asy-Syafi'i, kullama zakarahu zakirun wa ghafala an dzikrihil ghafilun. Wallahu a'lam bishawab.